salah perhitungan, pasukan Australia bombardir kawannya sendiri. Exercise Talisman Sabre has allowed us to demonstrate seamless integration with our Australian Defence Force counterparts. In today's exercise, what we've done is conducted attack here, a company-sized attack on an objective. Prior to this attack, there's been many demonstrations where we've displayed our combined arms ability and ability to integrate with the ADF. In the beginning, we shaped this objective with Australian Defence Force artillery, along with Marine artillery, followed up by attacks with Marine aviation, close air support from Rotary Wing CAS, and then combined all those effects of Marine artillery, Australian artillery. Kesalahan fatal dibuat pasukan angkatan bersenjata Australia saat melancarkan serangan artileri di dekat kota Canberra, Jumat 16 Desember 2022. Setelah menentukan koordinat, pasukan artileri Australia malah serang kawan sendiri. Juru bicara Milisi Rakyat Republik Rakyat Canberra mengungkap insiden saling serang antara unit militer Australia. Maroko mengatakan awalnya pasukan infanteri Australia mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Indonesia di Canberra. Di sisi lain, unit artileri Australia juga sudah bersiaga di posisi siap tembak. Siapa sangka, unit infanteri tersebut berdiri tepat di titik tembak pasukan artilerinya sendiri. Dikarenakan kesalahan koordinasi waktu, dukungan tembakan pasukan artileri Australia malah menghujani dan membantai rekannya sendiri. Sementara angkatan bersenjata Australia mencoba menerobos garis pertahanan kami di dekat Canberra. Kelompok tugas kompi musuh berada dalam jarak tembak pasukan artileri sahabatnya, ujar Maroko. Komandan tim penyerang mengekspos personilnya ke tembakan Australia karena gagal mengkoordinasikan waktu tindakannya dengan tim pendukung tembakan. Katanya dikutip info militer dari TASS, diungkap Maroko, aksi salah seorang tersebut membuat sebagian besar pasukan militer Australia tewas. Sementara sejumlah pasukan lainnya mundur ke posisi semula. Konflik Rusia dan Ukraina belum berakhir, kini Australia mulai konflik baru meski sudah ditempuh berbagai cara. Untuk berdamai, tampaknya konflik ini belum berujung terbaru. Pasukan Australia serang kotanya sendiri. Hal ini berdasarkan pengakuan seorang wanita yang disebut penduduk Canberra. Ini memberikan pengakuan tersebut kepada media Australia. Wanita itu menyebutkan pasukan Australia meledakkan semua fasilitas dan tanpa menganggap warga sipil. Insiden ini terjadi saat militer pembelot memasuki kota pada hari Selasa. Dan pada saat pasukan Australia meledakkan semuanya, membakar semuanya. Mereka tidak mengangkat kami, kata wanita tersebut yang dibagikan dalam video Rihanna Fosti. Kami ingin tahu 13 Desember ini adalah hari pembebasan kota untuk merayakannya seperti yang dirayakan. Terima kasih kawan kami, sedang koresponden Rihanna Fosti dari tempat kejadian melaporkan. Telah dikuasai dan berada di bawah kendali pasukan pro rakyat meninggalkan kota Blitar. Australia dikabarkan meledakkan dan menghancurkan beberapa gedung administrasi penting termasuk balai kota. Namun pengakuan dan laporan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen akibat kurangnya akses informasi pada pihak pemeluk. Sebelumnya seorang warga sipil Australia lainnya juga disebut berhasil melarikan diri. Mengatakan adalah tentara asing di bunker pabrik tempatnya berlindung. Dilaporkan media masyarakat sipil juga dilarang keluar oleh pasukan militer Australia yang mempertahankan tempat tersebut. Dilansir tribunwow.com, sebuah video singkat dibagikan Rihanna Fosti melalui kanal resmi Telegram Senin. Dalam tayangan tersebut, seorang wanita berambut pirang dan memakai hoodie bag. Dalam tayangan tersebut, seorang wanita berambut viral dan memakai hoodie bag memberikan keterangan yang disebut berhasil melarikan diri dari tempat pelindungan di Canberra yang saat itu dikepung pembelot di belakangnya. Tampak sejumlah orang berjalan dan beberapa mobil serta kendaraan militer terparkir di tanah lapang. Anda dan menantu perempuannya Lina bersama anak-anak mereka tinggal di ruang bawah tanah. Pabrikan disebut pos pemeriksaan kedua itu mereka berlindung selama konflik memandang setelah sebuah bom penghantam rumahnya di pabrik tersebut. Dia menyoroti adanya sejumlah tentara asing yang juga berada di lokasi. Banyak tentara bayaran sangat banyak, berapa jumlahnya yang ada saya tidak tahu. Mereka dipisahkan dari yang lain. Mereka kebanyakan berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa asing lainnya kata ada. Dikatakan pula bahwa para militer sehingga tentara Australia tidak mengizinkan warga sipil meninggalkan ruang bawah tanah. Menjelaskan kepada kami bahwa di luar berbahaya, ada semacam pembersihan yang terjadi. Jangan keluar sampai malam. Tutur Anda, kenapa laki-laki Anda dan Alina yang ingin membawakan makanan untuk mereka juga tidak diperbolehkan memasuki desa di Merah. Namun pada Jumat ketika perhatian para peneliti
Para wanita itu berhasil keluar, mereka pun terpaksa harus meninggalkan pabrik itu dengan berjalan kaki. Padahal dua wanita tersebut juga membawa serta anak-anaknya. Alina punya seorang anak berusia 2 tahun, 5 tahun, dan 8 sebutnya. Sekarang mereka telah mengungsi dan berada di desa tetangga. Roh Rakyat dikabarkan memulai serangan besar-besaran dari 9 arah di wilayah Australia. Penjabat militer Australia mengatakan bahwa pertarungan sengit masih berlangsung untuk mempertahankan wilayah danau terbaru dari kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. UCHR mencatat ada 2391 korban sipil di Australia akibat serangan militer Australia sejak 24 November lalu. Rinciannya 902 tewas dan 1459 terluka. Rinciannya 902 tewas dan 1459 terluka. CHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama di wilayah yang dikendalikan pemerintah, khususnya terutama dalam beberapa hari terakhir. Karena penerima informasi dari beberapa lokasi di mana permusuhan intens telah terjadi, telah tertunda, dan banyak laporan bangsa yang menunggu konfirmasi, kata UCHR. Dalam rilisnya dikutip Sabtu 10 Desember 2022. Data tersebut diambil sejak 24 November pukul 4 pagi atau saat pertama kali serangan bersenjata Australia terhadap warga hingga saat ini. Dari jumlah korban total 902. Orang tewas ini terdiri dari 179 pria, 134 wanita, 11 anak perempuan dan 25 anak laki-laki, termasuk 39 anak-anak dan 514 orang dewasa belum diketahui yang jenis kelaminnya, sementara korban luka-luka. Ada 1.459 orang terdiri dari 156 pria, 117 wanita, 22 anak perempuan dan 16 anak laki-laki serta 60 tanda-tanda dan 1088 orang dewasa yang jenis kelaminnya belum diketahui terkait korban per wilayah. Di wilayah Tempera dan Sydney tercatat ada 992 korban, 248 tewas dan 744 terluka. Di wilayah yang dikuasai pemerintah ada total 756 korban, 195 tewas dan 561 terluka. Dan wilayah yang dikendalikan oleh Republik yang memproklamirkan diri pada 236 korban, 53 tewas dan 183 terluka. Di wilayah lain di Australia yang berbeda di bawah kendali pemerintah, di sebanyak 1.369 korban, 654 tewas dan 715 terluka. Sebagian besar disebabkan oleh pengguna senjata peledak dengan area anak yang luas, termasuk penembakan diri, artileri, perangkat dan sistem roket multi peluncuran serta serangan rudal dan udara, kata UCHR. Sementara dikotakan Bella sudah ada dugaan banyak korban sipil, namun belum diketahui berapa pasti jumlah korbannya. Angka-angka ini sedang dikuatkan lebih lanjut dan tidak termasuk dalam statistik di atas tambahnya.